Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih umat di Paroki Santo Mikael Pangkalan TNI Adi Sucipto maupun Anda semua yang menyaksikan program ini, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bersama kembali lagi dengan saya Romo Martinus Jokolono, Pastor Paroki di Paroki Santo Mikael Pangkalan TNI AU Adi Sucipto dalam program Ceritaku Bareng Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama dengan Pak Langgono yang kita undang bersama untuk cerita tentang pengalaman-pengalamannya bersama dengan Tuhan. Sebelumnya mari Pak cerita dulu, perkenalan dulu siapa jenengan niku. Baik Romo, terima kasih atas waktunya. Saya Langgono, saya berasal asli saya dari Sendang Srining Sesana. Saya sekarang tinggal di lingkungan Maredan. Nggih. Lalu kerjane napa jenengan niku? Saya itu kerjanya serabutan Romo. Serabutan. Fokusnya saya di proyek Romo, di konstruksi. Ya. Ya. Dulu pas cilik berpikir nggak bahwa bisa kerja seperti sekarang? Tidak Romo. Nggih. Saya itu dulu cita-citanya jadi dokter Mo. Bareng gede disuntik oleh dokter. Betul. Nah, karena perjalanan waktu ya menjadi seperti ini. Ya. Tidak sesuai apa yang dalam pikiran saya ketika saya masih kecil. Nggih. Perjuangan waktu kecil itu gimana Pak? Jenengan itu dari desa dengan perjuangannya masih kesulitannya gimana waktu itu? Sangat super koso Mo. Nggih. Saya gimana? Bukan orang desa Mo, saya saya orang gunung Mo. Oh, Srining itu gunung. Nggih. Itu Srining itu kalau nggak ada Gua Maria ya wis ra ono dalan ya. Oh, nggak ada jalan. Nggih, saya ketika kecil itu pernah mengalami tidak punya air Romo. Di sana walaupun dikatakan sendang, tapi untuk masyarakat sekitar itu pernah mengalami kekeringan. Kekeringan itu dalam arti sumur juga nggak ada air, kita ngangsu Mo, ngangsu mikul kayak gini. Boro-boro sanyo listrik aja belum ada waktu itu. Listrik tempat saya masuk itu sekitar tahun 90-an. Dan itu jaringan tahun 80-an ya waktu kecilnya ya. 85 sampai 90-an itu. Perjuangan sangat keras ketika saya masih kecil, saya masih merasakan ketika bangun tidur disuruh bapak saya ngirek ke sapi Robo. Ketika akan sekolah itu saya mengalami jual kayu boro-boro pakai sepeda Mo. Di Sunggi. Iya. Sunggi itu di atas kepala. Ya betul. Itu terjual kalau nggak salah sekitar Rp250 sampai Rp300. Perjalanan berapa kilo? Ya ada 3-4 kilo. 3-4 kilo. Nggih. Iya. Nggih, lalu gimana? Ada cerita nggak jenengan sampai sekarang bisa jadi orang yang di konstruksi kontraktor dengan membangun banyak bangunan kok sampai di situ bisa sekolah dan macam-macam pengalaman proses itu bagaimana? Panjang Romo. Nggih. Tapi saya saya singkat saja ketika ya nggak usah singkat-singkat banget tapi nggak usah panjang-panjang. Saya ngikut orang di dunia konstruksi itu selama 7 tahun. Ketika saya lulus SMA saya nggak kuliah karena bapak saya meninggal ketika saya masih di sekolah, dan ekonomi di gunung itu Romo juga perso sendiri, tinggal satu simbok saya waktu itu. Dengan berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. Dan kakak-kakak saya juga sudah tidak dikatakan mapan Romo, ya biasalah untuk ukuran orang di gunung di desa seperti itu. Ya saya berjuang sendiri. Saya ngikut orang selama 7 tahun. Saya 2005 saya berusaha untuk mandiri. Itu ikut orang itu kerja ngapa nopo? Sama konstruksi. Dari ngopo di bagian apa? Saya di komputer, tukang gambar, tukang RAB, dan kadang-kadang juga di lapangan. Jadi dari awal memang punya kemampuan untuk gambar dan ya puji Tuhan di situ kita ada kemauan untuk belajar. Umur segitu kan rasa ingin tahunya eksplorasi. Iya betul. Dan waktu itu juga Windows itu juga baru-baru. Seperti itu. Dan sampai saya bisa mandiri punya usaha sendiri sampai sekarang. 2005. Iya. Niatnya pripun kok bisa mulai wis tekan
wah, angel loh untuk beranjak dari orang yang mengikuti berubah menjadi orang yang siap untuk memimpin, membuat Kepepet sendiri. Romo. Kepepet pripun? Kepepet butuh. Yang jelas itu. Kok iso kepepet betul wong malah kayak beresiko besar loh niku. Sangat beresiko besar saya mikirkan itu, tapi ketika hati ini saya bagaimana untuk membalas simbok saya tinggal satu-satunya waktu itu kakak saya mungkin sudah bisa membalas bapak saya yang sudah nggak ada. Terus saya, aduh simbok ini bagaimana ini? Harus saya balas dalam arti apa yang bisa saya berikan ketika beliau memasuki masa tua. Ya disitulah karena kepepet dalam tanda petik tadi saya juga harus berani dan mau berusaha. Gitu Romo. Oh, berarti butuhnya itu untuk bantu orang tua. Iya, pertama-tama itu. Nah, jatuh bangunnya gimana Pak? Itu mulai usaha sendiri dalam situasi yang ya tentu meskipun 7 tahun itu mau dikatakan lama ya lama, pendek ya pendek, artinya masih pemula lah dalam dunia itu. Iya. Secara umum dibayangkan saja ketika kita naik motor naik ke gunung gigi satu tetap melorot Romo. Mentok tetap melorot. Itu banyak sekali di dunia usaha saya ketika untung itu sering ya Romo. Tapi kalau tidak untung artinya kita rugi itu juga pernah. Tapi selisihnya ya tetap banyak yang untungnya Romo. Pernah ngalami down? Pernah. Nggih. Ketika kita mengerjakan suatu, kita bangun gedung atau apa tidak sesuai hitungan atau banyak di luar hitungan yang harus kita kerjakan, ya bagaimana kita harus mensikapi itu. Karena orang di luar kan nontonnya apik-apik wis ya. Tapi ning jerone kan di dalamnya perjuangannya pasti betul lebih lagi. Iya. Lalu dalam pengalaman itu apakah jenengan apa artinya doa untuk jenengan? Baik Romo, ini yang perlu saya sampaikan. Ketika saya nikah 2008, sebelum menikah saya sudah usaha sendiri. Ketika saya mengalami down ataupun mengalami usaha agak turun, saya lari tidak ke Sriningsih Romo, ke Jatiningsih Romo. Jatiningsih. Dekat sungai. Saya sendirian di situ ya, ndonga sebisa saya. Tuhan, apa yang ingin Engkau perbuat terhadap diri saya? Tidak berhenti di Jatiningsih, saya pernah jalan kaki Romo dari rumah sini sampai Sriningsih. Ketika sampai Sriningsih itu saya sudah tidak bisa membuat tanda salib Romo. Bunda Maria, apa yang ingin Engkau perbuat terhadap saya? Saya membayangkan itu nangis ya. Wah sudah kenger Romo. Nah, berhubung sekarang kita sudah menikah, waktu itu ya kita ada keluarga, ada istri, ada anak, ada siapapun yang di sekitar kita, termasuk kita, ada Romo yang di gereja, ya kita curhatnya bukan curhat untuk yang manis saja. Tetap apapun yang pahit, apapun yang kita alami waktu kita down itu juga kita sampaikan Romo. Itu. Jadi coba cerita waktu jalan kaki ke Sriningsih niku apa sing jauh loh itu untuk ke sana berapa jam gitu ya lumayan. Saya berangkat jam 8 sampai sana jam 3 pagi. Oh, gitu. Hari malam. Berarti niku diniati tenan. Niat banget. Kenapa niku kok iso niat banget? Ya jujur ketika orang-orang tua kita waktu itu lelakuo, dalam arti lelakuo itu dalam hal positif, saya disuruh puasa saya nggak bisa puasa Romo. Ya, kelihatan sih saya. Ya. Makanya saya berusaha untuk mencari jalan lain yang artinya tidak jauh beda dengan apa yang saya pasrahkan untuk Tuhan, dan Tuhan apa yang ingin Kau kehendaki dari diri saya. Nah, saya berangkat dari sini jam 8 sampai sana jam 3 pagi itu banyak saya sudah beberapa kali waktu itu ya. Di antara kesekian kalinya itu yang paling saya ingat dalam hati saya, hujan itu mengiringi saya Romo. Okay. Waktu hujan ya berhenti, tetap kita jalan itu terang gitu loh Romo. Tidak hujan. Premun pun tidak, sampai sedang Sriningsih hujan ya sudah. Jadi tidak langsung tersentuh hujan gitu loh. Itu yang pengalaman yang bukan mistis ya Romo ya, tapi ini fakta yang ingin saya jelaskan bahwa
ya berarti apa yang saya lakukan direstui, itu aja. Nggih. Ya, tadi kata-katanya bagus sekali. Lelaku itu ya melakukan mati raga yang memungkinkan kita untuk memiliki semangat yang lebih melampaui ini. Tantangannya sulit, tapi saya akan melampauinya lagi. Saya bersama dengan Tuhan saya bisa. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang puasa itu lalu membuat dirinya tidak dimanjakan oleh kesenangan, kegampangan, tetapi terus berjalan dengan perjuangan ini. Menurut saya itu perjuangan pribadi yang ya berarti pengalaman itu membuat bagi saya dari cerita jenengan itu ya saya ini bukan berjuang sendiri. Nah, menurut jenengan kalau saya bertanya siapa tuh Tuhan itu untuk jenengan saat ini dalam perjuangan panjang itu? Kadang-kadang Tuhan bagi saya sebagai orang tua, Romo. Tempat sambat sebut walaupun secara lahiriah Tuhan nggak kelihatan, tapi ketika memang saya udah mentok ya Romo, saya nggak mau lari kemana-mana, ya sudah, saya kalau sekarang apalagi di musim pandemi seperti ini kita larinya ke Sriningsih, ke Jatiningsih, ke Ganjuran, itu aja sudah, kita cerita di situ sama Tuhan. Kadang banyak orang yang kita devosi di sana untuk meminta. Kalau saya tidak, Romo. Apa yang saya alami, apa yang saya ceritakan, apa yang ingin saya butuhkan itu Tuhan sudah tahu. Saya cerita di situ, Tuhan apa yang ingin kau lakukan terhadap diri saya, hanya itu saja. Romo. Pasrah pokoknya saya mau. Ya itu bagus banget ya. Pasrah apa yang ingin Tuhan kau ingin lakukan atas hidup saya. Jadi ya untuk pasrah itu kadang-kadang yang tidak mudah gitu. Tidak mudah, Romo. Karena kadang-kadang itu berarti saya siap dengan tantangan yang lebih gitu. Benar-benar ini. Kalau di dunia usaha seperti jenengan, jadi di dunia konstruksi, pembangunan, kontraktor itu tantangannya apa sih? Godaannya apa? Godaan dalam arti jenengan kan dalam arti tentu menjalankan bisnis tetapi di sisi lain membawa moral Katolik. Ya. Nah. Baik Romo, itu yang selama ini kita harus sikapnya hati-hati. Ketika kita mendapatkan harga bagus Romo, ya tentunya yang harus kita berikan harus bagus. Artinya begini, contoh pasangan bata misalnya, pasangan bata itu standarnya 100.000 misalnya, delalah kita dapat 200.000, itu kan safety banget, pasti untung di situ ya. Kita harus berikan itu yang paling baik. Misalnya soal campuran juga Romo, campuran 18, 15 itu ya harus kita berikan. Tapi sebaliknya, kalau memang kita delalah juga mendapat harga jelek, ya kita ngomong baik-baik dengan owner, Pak ini seperti ini, apa yang bisa kita sajikan seperti ini. Munafik kalau ketika kita di dunia usaha kita tidak cari untung Romo. Iyalah pasti. Tapi ya tidak serta-merta ngono ya ngono ning aja ngono banget gitu Romo. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Baik, dulu pernah cerita jadi dia bersama Pak Longgone ini istrinya Ibu Maria berjuang untuk tetap setia sebagai pasangan karena di dunia usaha itu ada yang namanya apa itu entertain macam-macam itu apa tuh Pak? Dulu kan pernah cerita pada saya dulu kelihatannya. Nah sebetulnya wajar Romo entertain itu ketika kita ada tamu dari mana? Jenengan juga pernah ditawari dalam arti tertentu. Iya, kita pernah ada tamu dari mana atau ditawari dari sebuah pekerjaan ya kita harus menjamu mereka. Sebetulnya itu menjadi rangkaian untuk kita bekerja di situ. Tapi ya kita juga harus hati-hati Romo. Ini masuk akal enggak? Kalau memang masuk akal ya kita lanjut. Kalau tidak masuk akal ya sudah kita berhenti saja. Saya bilang begitu. Ya. Paling tidak di hati kita, di keluarga kita utuh Romo. Utuh apa yang akan kita lakukan itu selalu kita komunikasikan dengan istri, dengan keluarga. Oh ini mau begini, piye toh saya gitu. Yang penting jangan jalan sendiri Romo, apa-apa dikomunikasikan. Termasuk dengan teman-teman juga, dengan teman-teman kantor itu ayo teman-teman ini seperti ini, ayo kita mau bagaimana. Saya selalu prinsipnya terbuka dengan teman-teman kantor. Saya tidak menganggap mereka karyawan ya, tapi itu teman mari kita cari kerja. Ini seperti ini, kita mau bersikap bagaimana? Ada maju mundurnya di situ, ada digelar digulungnya di situ ya. Fungsinya teman-teman keluarga di situ itu Romo.
Jenengan itu kerja bersama dengan istri, oke? Oh iya. Dalam ya. Mm-mm. Ya. Bapak Ibu dan saudara terkasih, dalam hal ini kita belajar tentang proses bahwa mengalami perjuangan hidupnya bukan dari mudah tapi dari sulit, dan dalam arti tertentu Pak Langgono tadi menceritakan bahwa proses membentuk diri menjadi lebih kuat, siap dengan tantangan, setia dalam berbagai godaan. Entertain tuh godaannya besar karena ditawari misalnya perempuan Ya, macam-macam, dan dalam arti tertentu beliau menceritakan bahwa ya saya ini dari awal kempel dengan keluarga. Inilah niat kami kerja itu untuk keluarga, bukan untuk senang diri sendiri. Betul. Dan itu diperjuangkan dalam kehidupan Pak Langgono. Nah, dalam proses itu kita tahu ada butuh proses, yaitu mati raga yang tadi diceritakan, jalan kaki sana sini dan berdoa, cerita pada Tuhan, bahwa ini menguatkan. Jadi meskipun dari luaran yang kelihatan bisnisnya, tetapi dari dalam rupanya ada pergulatan batin yang rasa-rasanya menjadi ini. Nah, dalam kisah jenengan tentu bahwa akhirnya kita ini kalau dapat sesuatu kan tentu bukan untuk diri sendiri. Bagaimana jenengan kadang-kadang juga terpanggil untuk berbagi dengan yang lain, lalu bagaimana memperlakukan karyawan, bukan memperlakukan ya, bersama dengan karyawan itu bagaimana? Monggo. Baik, terima kasih Romo. Saya mulai dari keluarga dulu Romo. Apa yang saya kerjakan selama ini tentunya satu, untuk fokus untuk keluarga. Kadang-kadang anak-anak juga minta ini itu, harus kita sebagai orang tua juga harus paling tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dulu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk karyawan. Saya tidak menganggap mereka karyawan, tapi mereka teman-teman. Apa haknya untuk mereka kita berikan? Ya sejauh mungkin kita ada lebih pasti akan kita berikan. Di samping itu yang jelas untuk orang-orang yang kekurangan Romo. Nun saya bukan sombong ya Romo ya, untuk gereja. Apa yang saya ingin berbuat sesuatu untuk gereja itu ya sebisa mungkin jangan pakai embel-embel lah, itu aja. Ya, baik. Jadi dalam arti tentu kesadaran kita sebagai orang beriman, apapun mungkin juga dalam iman agama lain sama, bahwa kalau kita sadar kita ini adalah sarana berkat. Wong nyatane kita itu diberkati dengan begitu banyak cara. Sekarang kita memberkati dengan begitu banyak cara dan perjuangan. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, demikian kita mendengarkan kisah dari Pak Langgono tentang perjuangannya sebagai seorang yang berusaha dari kecil, memperjuangkan kehidupannya. Dalam keterbatasan dia belajar untuk tahu sesuatu, mengikuti orang, lalu bersiap dengan resiko ketika harus memulai usaha sendiri, jatuh bangun, tapi akhirnya sadar yang lebih kuat bukan masalah saya sebagai pribadi, tapi perjuangan Pak Langgono ini disertai dengan doa. Tanpa Tuhan tidak ada yang bisa terjadi dalam kehidupannya. Baik Pak Langgono, sekarang ini kan kita sedang mengalami peristiwa pandemi. Tentu jenengan juga mengalami saat down dan juga situasi dengan karyawan yang tentu tergantung dengan pekerjaan bersama dengan jenengan. Apa yang jenengan lakukan pada saat-saat ini untuk mengatasi situasi ini dan juga melihat situasi yang sedang terjadi ini? Monggo. Sangat berat Romo, sangat berat. Ketika awal-awal pandemi 1 tahun yang lalu kurang lebih, itu saya tawarkan kepada teman-teman di kantor, ini bagaimana kalau orang guyon sekelas Honda aja menjual motor. Perusahaan-perusahaan gede banyak pengurangan karyawan. Saya mencoba pakai hati kepada teman-teman, ini kita mau bagaimana. Setelah kita berdiskusi sama teman-teman, sudah Pak, kita masuk seperti biasa, kita bayar 50% aja nggak apa-apa. Oke. Ketika saya sampai rumah ngobrol dengan keluarga, lagi-lagi keluarga, ini piye, saya begitu. Istilahnya bukan tega dan tidak tega. Pandemi awal-awal itu yang saya rasakan sangat memukul usaha kita Romo. Pekerjaan nggak ada, yang lain
sedangkan kita juga harus jujur, harus makan ya Romo ya. Apakah kita sudah sekian lama dengan teman-teman itu juga sudah di seminggu masuk, yang lain ini dan sebagainya? Saya putuskan tidak. Apapun yang terjadi, kita tetap masuk, kita tetap berjumpa, protokol tetap, mereka bisa gajian. Itu Romo yang saya lakukan selama COVID dan sampai detik ini. Tapi tentu dengan perjuangan ya. Sangat cari berat. Pekerjaannya Ya, susah, susah. Dan tapi puji Tuhan, teman-teman itu juga maklum, tidak banyak tuntutan, kita juga bisa sampai saat ini bisa seperti ini, kita bisa gajian, bisa makan, ya harus disyukuri Romo, kembali ke situ. Jadi bahwa akhirnya Tuhan menitipkan banyak orang, banyak pribadi yang juga harus ditemani dalam kasus ini, yang nganti dilereni kalau sampai harus dihentikan pekerjaannya, anak istri di belakangnya mau makan apa. Dan ini diperjuangkan bersama di dalam perusahaan Pak Langgono. Baik Pak Langgono, mungkin bisa cerita 2-3 menit pendek untuk merangkum kisah perjuangan Anda bahwa Tuhan selalu menyertai. Monggo. Baik Romo, terima kasih. Silahkan melihat ke sana itu untuk umat. Monggo. Bapak Ibu yang terkasih, yang jelas karena saya bisa bercerita karena berdasarkan pengalaman, yang jelas kita itu patut berusaha. Yang jelas satu hal yang ingin saya sampaikan, jangan lupa Tuhan. Cerita sama Tuhan. Jangan cerita sama Tuhan ketika kita jatuh tok. Bahagia kita juga cerita sama Tuhan, jatuh apalagi kita harus cerita sama Tuhan. Jangan terus meminta, tapi apa yang kita dapat kita harus semua ceritakan pada Tuhan. Demikian teman. Baik, bahwa akhirnya Tuhan menjadi teman, Tuhan menjadi seperti orang tua, Tuhan bisa menjadi bagian dari perjuangan kehidupan kita. Ini cerita Pak Langgono tentang Tuhan, cerita bareng Tuhan. Kita masing-masing punya cerita kita bareng Tuhan, dan dalam perjuangan kehidupan kita sadar Tuhan bukan teori. Tuhan sudah menyertai kita di masa lampau, Tuhan menyertai kita hari ini, Tuhan akan menyertai kita di masa yang akan datang. Terima kasih, ini kisah Pak Langgono bareng Tuhan. Saya punya kisah, Anda punya kisah. Apa kisah Anda bareng Tuhan? Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan program ini. Dan kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi untuk acara yang kita adakan, silahkan like, subscribe, komen untuk mendapatkan notifikasi acara ini. Terima kasih, Tuhan menyertai kita, berkah dalam.